Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan tentang mempelajari dan mengenal baginda Nabi Muhammad SAW. Masih pada bab 2 ya, tentang khatamun nubuwah. Zabat bi khalati illa nabiyyin faqala ya Rasulullah inna abna ukhti waja'fa masyah ra'si wa da'ali bil barakati wa tawadda'a fasharibtu min wadudhi wa qumtu khafa dhahrihi fanastu ila khatami baina qadifaihi fa idza huwa mislu rizil hislah. Dari Sa'ib bin Yazid radhiyallahu anhu menyampaikan bahwa bibi-bibiku membawa aku untuk memenuhi Nabi baginda Nabi Muhammad SAW. Lantas ia berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, keponakanku ini sakit. Ketika Rasulullah SAW Ketika itu Rasulullah SAW itu menyapu kepalanya Sa'ib bin Yazid dan mendoakan keberkahan untukku dan berwudu. Air sisa wudunya itu lalu diminum oleh Sa'ib bin Yazid. Setelah itu aku berdiri di belakangnya, aku memandang kepada khatam, yaitu khatam itu tanda yang terletak di antara kedua bahunya. Ternyata khatam itu sebesar telur burung unta. Sampaikan juga oleh Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, ya. Ra'aitul khatama baina katifa Rasulillah hudatan hamra'a misla baidatil hamamah. Jadi dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu berkata, aku pernah melihat khatam kenabian. Ia terletak di antara kedua bahunya Rasulullah SAW. Bentuknya seperti sepotong daging berwarna merah sebesar telur burung dara. Okay. Kemudian ada lagi seorang wanita bernama Rumaisah bercerita kepada cucunya, yaitu Asim bin Umar radhiyallahu anhu. Ya. Sami'tu Rasulullah walau asya'u an qabila khatamal ladzi baina katifaihi min qurbihi la fa'altu. Yaqulu li Sa'di ibni Mu'adzin mata ihtazalahu arsul rahman. Jadi waktu itu disiksakan bahwa Rumaisah ini mendengar Rasulullah SAW bersabda, aku duduk berdampingan dengan beliau itu baginda Nabi Muhammad SAW, begitu dekatnya. Seandainya aku mau mengecup tanda kenabian yang terletak di antara kedua bahunya itu, tentu akan kulakukan. Adapun sabda beliau yang ditujukan kepada Sa'ad bin Mu'adz, dikala ia meninggal dunia, itu ialah bergoncang arasnya Allah Subhanahu wa taala. Karena kematiannya Sa'ad. Jadi Masya Allah. Sampaikan juga oleh Ibrahim bin Muhammad, ya, yang mendengar dari salah satu putranya itu Sayyidina Ali bin Abu Talib. Jadi ayahnya Sayyidina Ali. Kana Aliyun idza wasafa Rasulullah faqadara al-haditha bitulihi wa qala baina katifaihi khatamu nubuwat wa
wa huwa khatamu nabiyina. Jadi Sayyidina Ali pernah menceritakan tentang sifatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Maka ia akan bercerita panjang lebar dan Sayyidina Ali akan berkata, di antara kedua bahunya terdapat khatam kenabian, yaitu khatam para nabi. Sampaikan juga oleh Alba bin Ahmar al-Yashkuri ketika menekan dialog dengan Abu Zaid Amr bin Akhtab al-Asari radhiyallahu anhu. Qala li Rasulullah ya Aba ya yadi udnu minni fasah zahri famasyahtu zahru fawaqa'at asabihi ala khatami qul wa ma khatamu qala syi'aratu mustami'a. Jadi Abu Zaid itu berkata, Rasulullah SAW bersabda kepadaku, wahai Abu Zaid, mendekatlah kepadaku dan usaplah punggungku. Maka punggungnya itu usap dan terasa jari jemariku menyentuh khatam. Aku Alba bin Ahmar al-Yashkuri bertanya kepada Abu Zaid, apakah khatam itu? Abu Zaid mengatakan, khatam itu adalah kumpulan bulu-bulu. Insyaallah ya. Disampaikan lagi oleh Abu Buraidah radhiyallahu anhu menceritakan tentang pengalaman Salman Al-Farisi. Ja'a Salmanu Farisi illa Rasulillah hina qadima qadimal Madinah bima'idatin 'alaiha rutab fawudi'at baina yaday Rasulillah. Faqala ya Salmanu ma hadha faqala sadaqatu alaika wa ala ashabika. Faqala irfa'ha fa inna la na'kulu sadaqata. Qala farafa'aha fahza'al adabi mislihi wa fadahatu baina yaday Rasulillah. Faqala ma hadha ya Salman? Faqala wa hadiyatan laka. Faqala Rasulullah li ashabihi sudu summa nazara ila khatami ala zahri Rasulillah fa amana bihi wa akana lil yahudi fastara Rasulullah bikaza wa kaza dirhaman ala an yaksilahum nakhlan fayamalu Salmanu fihi hatta tuf'ama fakharasa Rasulullah inna khila illa jahlata wa khidata kharasaha Umar fahamalati nahlu min amiha walam tahmili nahlaku. Faqala Rasulullah masya'nu hadhihi nahlati. Faqala Umar ya Rasulullah anna qarastatuha wa fataza'aha Rasulullah wa qarashaha fahamalat min amih. Jadi Salman Al-Farisi datang membawa baki berisi kurma kepada Rasulullah SAW. Jadi waktu itu dia baru tiba di Madinah. Baki itu diletakkan di hadapan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, wahai Salman, apa ini? Salman menjawab,
ini sedekah buat Anda dan sahabat Anda ya Rasulullah. Rasulullah SAW bersabda, angkatlah ini dari sini, kami tidak makan sedekah. Kemudian baki itu pun diangkat oleh Salman. Keesokan harinya Salman datang lagi dengan membawa makanan yang serupa dan diletakkan di hadapan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, apakah ini wahai Salman? Salman menjawab, ini adalah hadiah buat Tuhan. Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabatnya, hidangkanlah. Kemudian Salman memperhatikan khatam yang terletak di punggung Rasulullah SAW di bagian belakang badannya sebelah atas. Maka itu Salman menyatakan keimanannya kepada Rasulullah SAW. Salman radhiyallahu anhu adalah budak seorang Yahudi. Maka oleh Rasulullah SAW ia dibeli dengan beberapa dirham, yakni dengan cara menanam pohon kurma. Salman bekerja di kebun itu sampai pohon-pohon kurma itu berubah. Rasulullah SAW membantunya menanam pohon-pohon itu. Di antaranya ada beberapa pohon yang ditanam Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Pohon-pohon itu tumbuh subur sekali, kecuali sebatang pohon yang mati. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, kenapa pohon yang satu ini? Sayyidina Umar menjawab, wahai Rasulullah, sayalah yang menanamnya. Kemudian Rasulullah SAW pun mencabutnya, kemudian menanamnya lagi dan tumbuhlah dengan baik. Dari Abu Nadirah Al-Aufi pernah bertanya pada Abu Sa'ad bin Al-Khudri perihal khatam. Sa'altu Abba Sa'idil Khudri an khatami Rasulillah faqala kana fi dhahrihi bid'atan naziyah. Aku bertanya kepada Abu Sa'id Al-Khudri perihal khatam kenabian Rasulullah SAW. Yang menjawab, khatam itu di bagian belakang badan Rasulullah SAW, merupakan daging yang menyembul. Sampai kali Abdullah bin Sirjis menceritakan pengalamannya tatkala bersama dengan Rasulullah SAW. Ataitu Rasulullah wa huwa fi nasin min ashabihi fadurtu hakaza min khawfihi fa'arafa alladhi uridu fa'alqa rida'a an zahri fara'aitu mawdi'a khatami ala katifahi misla jumri hawlaha khayla ka'annaha shalin faraja'tu hatta ba'tuhu faqultu ghafurallahu laka ya Rasulullah faqala walaka faqala qawmu astaghfaru laka Rasulullah faqala na'am walakum summa laka hadhil ayah wastaghfir lidzanbika walil mu'minina wal mu'minat. Jadi Abdullah bin Sirjis mengatakan, aku datang menghadap Rasulullah SAW sewaktu beliau sedang berada di antara para sahabat-sahabatnya. Kemudian aku berkeliling sedemikian rupa di belakangnya. Kemudian rupanya beliau pun mengerti apa yang kuinginkan, maka beliau melepaskan selendang dan dari punggungnya, kemudian terlihatlah olehku tempat khatam kenabian yang berada di antara kedua bahunya sebesar genggaman tangan. Di sekitarnya terdapat tahi lalat seakan-akan kumpulan jerawat. Sebelum aku kembali, aku menghadap dulu kepada Rasulullah SAW. Kemudian kukatakan, wahai Rasulullah, semoga Allah Subhanahu wa taala menimpakan maghfirahnya kepada Tuhan. Kemudian Rasulullah SAW, bagimu juga. Kemudian orang-orang yang berada di sekitar itu bertanya,
apakah Rasulullah SAW memohonkan ampunan untukmu? Kemudian ia menjawab, ya, dan juga untuk kalian. Kemudian ia membaca ayat, wastaghfirul li dzambika walil mu'minina wal mu'minat, yang artinya ya, dan mohonlah ampun karena dosamu dan mohonkanlah ampun untuk orang-orang mukmin, baik laki-laki maupun perempuan. Ya, surat Muhammad ayat 19. Insyaallah ya, itu salah satu ciri dari khatam nubuah baginda Nabi Muhammad SAW. Kita lanjut berikutnya pada episode yang akan mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.